Penyelenggaraan Pemilu 2024 dipastikan harus bersih, jujur, adil, dan bermartabat agar mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Bagaimana agar kita ini bisa mengawal pemilu berlangsung dengan bersih, dengan fair, transparan, dan jujur, bebas dari berbagai kecurangan dan tekanan, sehingga kemudian menghasilkan hasil pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Namun pemilu yang dilakukan 5 tahun sekali selalu saja dibayang-bayangi kerawanan dan kecurangan. Bawaslu petakan tempat pemungutan suara rawan pada pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap. Akademisi pun sudah mewanti-wanti agar pemilu bisa berjalan tanpa kecurangan dan demokrasi tak dinodai. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Lawan kecurangan, kawal pemilu bermartabat. Ya, baik. Pemirsa, terima kasih. Saya akan kembali lanjutkan Panggung Demokrasi Mbak Titi. Ini kan kalau kita membahas kecurangan, orang hanya berpikir kecurangan terjadi pada hari pencoblosan. Tapi bagaimana dengan di masa tenang sendiri? Seperti yang kita bahas di awal, ada gerakan bawah tanah, serangan fajar, dan lain-lain. Apakah juga itu ditemukan oleh teman-teman di Perludem? Iya, kalau itu kan sebenarnya kasus klasik ya. Misalnya hari ini operator itu sudah bekerja. Siapa operatornya? Dia kalau one on one itu sudah terlalu tradisional. Memainkan adalah orang berpengaruh di komunitas dan orang berpengaruh di lingkungan. Siapa itu? Struktur warga, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bagian dari orang berpengaruh terpandang di lingkungan itu yang punya masa besar. Itu yang dimainkan. Dan pada lingkungan itu jangan bayangkan seperti Kang Kakak menerima uang dia akan lapor. Dia sendiri merasa bahwa dia tidak mau menerima tapi menolak merupakan bukan pilihan. Kalau dia menolak bukan pilihan? Dia akan dijauhkan, dieksklusi dari lingkungan itu karena semuanya menerima. Jadi kalau dia lapor dia menjadi lain sendiri. Dia dianggap kemudian menentang kebiasaan atau pola yang sudah dianggap lazim oleh lingkungannya. Dan bahkan di beberapa itu dia akhirnya seperti tersangka. Jadi ada timbul rasa tidak aman, tidak nyaman. Belum lagi kalau melapor, nih saya punya pengalaman sebagai pelapor. Kita itu harus datang, bawa bukti, menuliskan kronologis peristiwanya seperti apa. Jadi kita harus mau berdedikasi waktu, berdedikasi tenaga, bahkan kadang-kadang biaya. Makanya kemudian dalam situasi hari ini harus ada pihak ketiga yang menghubungkan. Siapa pihak ketiga yang menghubungkan itu? Biasanya masyarakat sipil. Makanya sekarang ada gerakan jagapemilu.com, ada gerakan kecuranganpemilu.com, ada jagasuaramu.id dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu membantu membangkitkan rasa aman di masyarakat kita. Karena dia akan mendapatkan tekanan dari komunitasnya sendiri dan juga dari proses yang harus dia jalani. Jadi rasa aman itu belum sepenuhnya tersedia. Walaupun demikian data yang ada, kalau kita buka sigaplapor.bawaslu.go.id, ini adalah pemilu pertama di mana laporan dari pihak eksternal Bawaslu itu lebih besar daripada temuan Bawaslu sendiri. Itu kenapa sih? Karena banyak orang yang komplain soal kinerja Bawaslu ya. Di luar kinerja KPU sendiri, Bawaslu kayaknya melempem gitu dalam mengawasi, kurang galak. Iya, karena memang ada sikap, kan ini saya pemerhati Bawaslu sejak lama ya. Ada sikap lebih permisif untuk kemudian melandaikan pelanggaran. Karena dianggap masa kampanye pendek, hanya 75 hari. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu dianggap ya sudahlah gitu. Misalnya soal pelanggaran pemasangan alat peraga yang membahayakan, ada yang sampai kena kecelakaan dan meninggal dunia loh. Tapi kemudian datanya kan minim sekali. Lebih banyak masyarakat yang menertibkan dan lain sebagainya. Makanya pelaporan dari masyarakat, dari peserta pemilu, dan juga dari warga negara yang punya hak pilih itu sekarang lebih banyak. Kembali nih tadi ini soal masa tenang. Nah, tekanan-tekanan itu termasuk juga dari struktural. Saya menemukan beberapa kasus membantu sentra penegakan hukum terpadu di daerah. Jadi Bawaslu yang bagus, yang ingin membuktikan mereka punya kinerja juga banyak. Itu kepala desa. Jadi motifnya tuh banyak. Satu, ingin ada caleg dari desanya yang jadi anggota DPRD. Karena itu mengangkat martabat desa. Tapi bukan tim ses loh. Bukan tim ses, tapi dia punya hasrat politik supaya nama baik di
masyarakatnya, di daerahnya, di Prestis. kelompoknya. Oke. Atau yang kedua adalah dia mau memobilisasi karena memang ada iming-iming kickback, ditawarkan uang, ditawarkan Jabatan. kemudian kan ada pokir-pokir itu sekarang banyak dana pokir, pokok pikiran yang merupakan dana aspirasi, renovasi fasilitas Desa, infrastruktur, tempat ibadah, majelis taklim, itu kemudian menjadi iming-iming kepala desa sehingga dia menjadi tim sukses. Oke. Nah, tapi yang bahaya itu Mbak adalah di hari H, TPS itu memang kalau di dunia ya saya harus akui, pemungutan penghitungan suara di TPS di Indonesia adalah pungut hitung paling transparan dan akuntabel di dunia. Itu satu-satunya seperti kita yang semua bisa lihat, menghitung bareng, boleh memotret, boleh mendokumentasikan. Jadi kalau ada hoax yang beredar, tidak boleh memotret hasil di TPS itu hoax. Oke, itu hoax ya. Jadi Karena justru potretlah hasil harus itu. dipotret, harus didokumentasikan, ikuti prosesnya sampai selesai. Saya ke kakak, kalau kemudian ternyata kalau tadi Mbak Titi bilang bahwa laporan dari masyarakat lebih besar dari laporan yang diterima yang dilakukan oleh Bawaslu. Temuan yang didapat Bawaslu. Tapi berarti apakah mungkin masyarakat punya antusiasme besar untuk melaporkan dan menjaga serta mengawal proses pemilu ini? Ya, tantangannya apa sih? Saya pikir ini seperti bejana berhubungan. Ketika penyelenggara pemilu dinilai tidak bekerja sesuai dengan harapan, maka publik akan melakukan tekanan. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi ini sebenarnya juga merupakan anomali terhadap Bawaslu yang hari ini sudah 2 kali memiliki jajaran permanen sampai kabupaten kota. Ya. Dan kalau kita perhatikan, harusnya temuan Bawaslu setiap kelurahan desa itu ada PKD. Kemudian saat ini mereka merekrut sampai ke tingkat TPS. Nah, sebuah badan yang sangat besar dengan kewenangan yang sangat luas, tetapi kemudian kinerjanya tidak seperti yang kita harapkan. Sebagai pemantau saya melihatnya bahwa Bawaslu seringkali melepaskan big fish dibandingkan ribet dengan ikan-ikan kecil. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena memang hampir tidak ada ikan besar yang ditangkap. Kami melaporkan. Nggak berani kali? Nah, ini dipertanyakan pada mereka. Karena kan kami tidak menilai dari berani tidaknya. Kami menilainya pada ada kalau nggak jadi ditangkap ya nggak berani lah. Apa yang dilakukan dan apa yang kemudian terjadi di lapangan. Oke. Nah, dari hal itu saya pikir kondisi saat ini harusnya warning pada Bawaslu. Dia mengeluarkan IKP dari misalnya sebelumnya indeks kerawanan pemilu, sekarang indeks kerawanan TPS. Tetapi yang saya perhatikan dari indeks itu, apa yang akan dia lakukan terhadap indeks itu? Sudah jelas belum? Anda sebagai memantau pemilu sudah jelas belum apa sampai antisipasi saat dari Bawaslu? ini, kalau dari metodenya jelas, tetapi kalau kemudian Prakteknya? kita lihat implementasi sebenarnya, misalnya apakah Bawaslu saat ini mengetahui seberapa rawankah indeks untuk penggunaan Sirekap, berapa rawan indeks untuk menggunakan mesin penggandaan. Saya mendapatkan laporan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan berbagai daerah bahwa belum 100% setiap TPS mempunyai mesin penggandaan. Padahal itu adalah wajib ada di TPS. Belum lagi indeks tentang apakah catu daya listriknya ada, apakah internetnya cukup untuk Sirekap. Ini hampir tidak ada sebuah analisis, evaluasi, lalu bagaimana jika terjadi misalnya bagaimana kontingensinya akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu ketika terjadi hal-hal seperti tadi. Tidak ada aliran listrik, kemudian tidak ada alat pengganda, kemudian juga tidak ada internet. Ini sesuatu yang akan menjadi banyak wilayah TPS yang blank spot. Dan ini tidak ada penjelasan baik dari KPU maupun Bawaslu untuk bagaimana mengantisipasi. Dari yang sebelumnya, misalnya sistem informasi milik KPU ini juga banyak dipertanyakan publik, termasuk Mbak Titi banyak mempertanyakan soal itu. Karena apa? Misalnya kita soal silon ini masih dibuka silonya pada saat sebenarnya harus ditutup. Ya, ini kan problem, artinya ada ketidakpatuhan dari KPU terkait dengan sistem informasinya. Tidak ada penjelasan kenapa, dan PKPU seringkali ditumpuk dengan surat edaran. Saat ini ada PKPU 25 tentang tahun 2023 pemungutan suara di TPS, penghitungan suara TPS. Ada PP 66 2024 yang dalam beberapa hal berbeda penanganannya. Misalnya di PP itu disebutkan bahwa seakan-akan KPU. SK, surat keputusan KPU. Surat keputusan KPU yang berbeda intinya dibandingkan dengan yang ada di PKPU. Nah, ini kan mereka itu yang membingungkan pegangan rekan-rekan yang bertugas di lapangan seperti itu. Saya sulit membayangkan bagaimana teman-teman PTPS mampu memahami itu secara utuh. Secara cepat juga. Nah,
yang menariknya ada statement dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengatakan soal kecurangan yang kita bahas, ditanyakan oleh wartawan bagaimana antisipasi kecurangan, dikatakan bahwa zaman sudah canggih, mana bisa curang, memang masih ada rahasia. Curang itu bagaimana di zaman yang penuh dengan teknologi sekarang. Berbeda sekali dengan yang kita dengarkan penjelasan dari Mbak Titi dan juga Kang Kakak. Prof, kalau dari kacamata politiknya masih bisa curang tentu. Ya kalau kita lihat ya, saya melihat dari teori kekuasaan aja ya. Teori kekuasaan itu kan seperti cahaya lilin ya. Yang dekat kekuasaan itu akan tampak ya. Tapi kalau jauh dari kekuasaan, siapa yang kemudian akan mengamati? Kalau dilihat dari penjelasan Mbak Titi dan juga Bang Kakak ya, di sini menunjukkan betapa jangan jauh-jauh deh ke wilayah yang tidak memiliki listrik, internet dan sebagainya. Di daerah yang tadi Anda katakan itu Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, itu aja masih terjadi kecurangan semacam itu ya. Dan kemudian bagaimana nih yang namanya katanya hasil nggak boleh dipotret ya. Padahal Anda tahu ya, itu yang namanya jaga pemilu atau yang awal dari pemilu presiden langsung itu jelas-jelas menunjukkan betapa kerja mereka yang mengutip atau memfoto dari hasil yang diumumkan oleh KPU dari masing-masing TPS, sebetulnya yang namanya penghitungan suara itu tidak mungkin dipermainkan. Tapi kan sekarang kan bukan mustahil itu bisa terjadi ya, apalagi Anda tahu bagaimana polisi juga bisa mendapatkan akses untuk data-data yang ada di masing-masing TPS dan sebagainya. Padahal kita tahu bahkan meminta data KPPS, polisi, jaksa ini baru pertama nih minta nama-nama KPPS. Ya itu masih ada penjelasan resmi untuk apa gitu, jaksa mau ngapain gitu kan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kita tidak mempercayai negara, dalam hal ini pemerintah ya, atas pelaksanaan pemilu dari 2024 ini ya. Karena memang sejak awal tidak sedikit hal-hal yang kemudian dia langgar ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana keputusan MK, kemudian yang sudah diberikan kritik oleh MK, bagaimana keputusan DKPP yang itu kemudian tidak ada pengaruhnya sama sekali ya. Jadi berarti suara-suara dan keputusan itu juga tidak terdengar, tidak menjadi catatan penyelenggara. Karena memang yang penyelenggara maupun orang di atas itu udah buta dan tuli gitu kan. Dan Anda juga tahu pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan oleh menteri, oleh pejabat tinggi yang lain ya. Jadi bagaimana kita bisa menghimbau, dan karena itu buat saya memang tidak ada jalan lain kecuali masyarakat sipil dan masyarakat akar rumput itu memantau langsung apa yang akan suara terjadi. mereka yang ada di TPS mereka. Betul, karena ini akan menentukan masa depan Indonesia ke depan. Gitu. Kita harus jeda, nanti usai jeda akan kami bahas lebih jauh apakah mungkin kecurangan, potensi kecurangan ini bisa dihentikan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.